Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan suatu keadaan yang begitu semangat di awal perjalanan dalam beribadah menuju Allah, lalu tiba-tiba kurang semangat dan akhirnya melemah di tengah jalan? Dan pernahkah engkau merasakan suatu keadaan yang begitu indah ketika engkau sedang beribadah kepadanya, namun kemudian perasaan bahagia, indah dan menyenangkan berubah menjadi terasa hambar, berat, dan penuh gangguan? Mungkin sekarang timbul pertanyaan dalam diri kita, apa yang membuat keadaan kita sering berubah-ubah? Dan kenapa bisa seperti itu? Hikmah yang akan kita urai kali ini adalah hikmah tentang perjalanan ruhani kita. Perjalanan yang bukan sekadar langkah kaki, tetapi langkah hati. Ia adalah jalan panjang yang ditempuh dengan sabar, penuh ujian, godaan, dan rintangan. Namun di setiap lekunya tersimpan cahaya petunjuk Allah yang menuntun hamba menuju pengenalan dan kedekatan dengannya. Sahabat Ruang Tafakur yang dirahmati Allah, perjalanan ruhani adalah kisah kembalinya jiwa kepada asalnya dari dunia yang fana menuju Allah yang maha kekal. Ia dimulai dari kesadaran, diperkuat dengan mujahadah, dan disempurnakan dengan tawakal serta ridha kepada takdirnya. Saudaraku, perjalanan ini bukanlah tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang paling istiqamah. Bukan pula tentang siapa yang paling banyak tahu tentang ilmu, tetapi tentang siapa yang hatinya paling tunduk kepada Allah. Maka mari kita sama-sama merenung, sudah sejauh mana kita melangkah di jalan ini? Apakah hati kita semakin dekat kepada Allah, atau justru semakin lalai karena dunia? Inilah perjalanan seorang salik, seseorang yang sedang berjalan menuju Allah, namun dipenuhi ujian dan godaan. Ujian dan godaan itu datang bukan hanya dari luar saja, tetapi terkadang juga dari dalam hatinya sendiri. Seakan-akan ada bisikan dalam hati, "Sudahlah, berhenti saja, ini terlalu berat." Lalu ada rayuan dalam hati, "Nikmati saja dulu dunia ini, mumpung engkau masih muda." Kemudian ada tipu daya yang berkata, "Engkau sudah cukup baik kok perbuatannya, tak perlu melangkah lebih jauh, udah cukup segitu saja." Saudaraku yang dirahmati Allah, ujian dan godaan itu Allah datangkan, bukan berarti tanda bahwa Allah sedang meninggalkanmu. Tetapi ujian itu hanya sebatas tanda. Apakah engkau benar-benar tulus berjalan menujunya, atau hanya ikut suasana semangat sementara? Salik itu artinya adalah hamba, atau orang yang sedang menempuh jalan untuk mendekat kepada Allah melalui ibadah, zikir, mujahadah, dan muhasabah diri. Jalan ini bukanlah jalan yang mulus. Sebagaimana Rasulullah berkata, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi hawa nafsu. Artinya, seorang salik pasti diuji dengan sesuatu yang terasa berat, agar terbukti keikhlasan niatnya dalam menyembah Allah. Dan ia pasti akan berhadapan dengan rasa malas, bisikan syaitan, godaan dunia, bahkan bisikan halus dari hawa nafsunya sendiri yang ingin menyerah di tengah perjalanan. Namun, justru disitulah letak kemuliaannya, karena jalan menuju Allah tidak diukur dengan sejauh mana kita merasa nyaman, tetapi sejauh mana kita mampu tetap istiqamah meski dalam kesulitan. Sahabat Ruang Tafakur yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
wa la ya'lamannal ka'zibin. Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Namun di ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap." Quran Surah Al-Insyirah ayat 4-8. Sahabatku, setiap rintangan, air mata yang jatuh, penderitaan, dan ujian lainnya sebenarnya adalah tanda cinta Allah. Sebab dengan itu Dia menyaring siapa yang benar-benar tulus mencarinya dan siapa yang hanya berjalan karena sekadar kesenangan dan semangat sesaat. Maka wahai salik, bila engkau merasakan beratnya ujian, jangan engkau berhenti, jangan engkau berpaling. Namun katakanlah dalam hatimu, Subhanallah, astaghfirullahaladzim, la hawla wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi ruji'un. Maha suci engkau ya Allah, ampuni aku, sesungguhnya hamba tidaklah berdaya maupun upaya, dan sesungguhnya hamba adalah milikmu, dan kepada engkaulah hamba kembali. Kemudian tenang, ikhlas dan ridho kepada Allah dengan berserah diri. Itulah sikap para kekasih Allah dalam menghadapi ujian dari Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dunia dengan segala isinya seringkali tampak indah dan menggoda kita, seperti harta, jabatan, pujian manusia, atau kenikmatan duniawi lainnya bisa membuat hati seorang salik berpaling dari Allah. Karena jika cinta berlebihan pada harta, maka hati menjadi tamak dan sulit bersyukur. Cinta pada jabatan atau kedudukan juga bisa menumbuhkan rasa sombong dan keinginan untuk dihormati. Berharap pujian dari manusia juga akan merugikan kita. Sebab ketika hati mulai menginginkan pengakuan manusia, amal bisa ternodai oleh riya. Begitu pula dengan kenikmatan dunia dan kesenangan sementara bisa membuat lalai dari tujuan yang abadi. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Berhati-hatilah karena kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak." Begitu juga dengan syahwat, karena syahwat adalah keinginan yang melampaui batas. Pada dasarnya syahwat tidak selalu buruk, sebab Allah menciptakan syahwat sebagai fitrah manusia. Namun jika berlebihan dan melalaikan, ia menjadi penghalang. Contoh sederhananya seperti makanan, minuman, dan bekerja yang berlebihan bisa menumpulkan hati dan melemahkan ibadah. Karena keinginan makan dan minum yang tidak terkendali bisa menyeret kepada maksiat. Usaha atau pekerjaan jika terus dikejar tanpa kendali akan membuat ruhani semakin jauh dari Allah. Nabi Muhammad dalam satu riwayatnya mengatakan, jika dua serigala yang lapar dilepas untuk memakan seekor kambing, ia tidak akan terlalu banyak berbuat kerusakan dibandingkan cinta seseorang kepada harta dan kedudukan terhadap agamanya. Dan salah satu yang mempengaruhi perjalanan seorang salik dalam menuju Allah adalah bisikan dan godaan syaitan. Syaitan adalah musuh nyata bagi manusia. Ia menggoda dari segala arah dengan bisikan yang halus. Syaitan menanamkan dalam hati rasa ragu terhadap takdir Allah dan semua janjinya. Bahkan bisa membuat seseorang menunda amal atau enggan beribadah kepada Allah. Dan bahkan syaitan suka menipu hati dengan merasa lebih baik dalam ibadah dibanding orang lain. Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukan ia sebagai musuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, selain syahwat dan bisikan syaitan, ada lagi yang menghalangi perjalanan seorang salik dalam menuju Allah, yaitu hawa nafsu diri
dan hawa nafsu orang lain. Sebab nafsu manusia selalu mengajak kepada keburukan jika tidak dikendalikan, sehingga rasa bosan membuat seseorang tidak istiqamah dalam ibadah. Dan syaitan akan membuat kita merasa cukup atau merasa puas dengan amal sedikit, padahal perjalanan masih jauh, dan ingin cepat hasil, tergesa-gesa, atau ingin merasakan manisnya iman tanpa melalui proses sabar dan mujahadah. Sebagaimana Allah berfirman tentang nafsu, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. 4 jenis godaan ini, yaitu dunia, syahwat, syaitan, dan nafsu, adalah ujian bagi setiap salik. Jika hati tidak waspada dan berhati-hati, maka perjalanan ruhani bisa terhenti atau bahkan tersesat. Karena itu, seorang hamba harus selalu meluruskan niat dalam setiap ibadah, serta menjaga zikir, karena zikir adalah sarana untuk kita senantiasa berhubungan dengan Allah. Kemudian meningkatkan kesabaran, karena kesabaran lebih dekat dengan Allah, dan bersandar penuh kepada Allah, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat menolong, melindungi, dan menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda-tanda bahwa seorang salik mulai tergoda bisa dikenali melalui tanda-tandanya. Di antaranya, 1. Hilang semangat dalam beribadah. Pada awal perjalanan, seorang salik biasanya memiliki semangat yang membara. Hatinya dipenuhi kerinduan kepada Allah, dan setiap ibadah terasa manis baginya. Namun ketika godaan datang, perlahan semangat itu mulai pudar. Salat yang dulu dikerjakan dengan khusyuk, kini terasa berat. Zikir yang dulu menenangkan, kini terasa hambar. Inilah tanda awal bahwa hati mulai digerogoti oleh lalai dan lemah, sehingga ibadah tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, tetapi terasa seperti beban. Yang kedua, lebih mencintai pujian manusia daripada ridha Allah. Godaan yang sering menjerat salik adalah riya dan cinta akan popularitas. Awalnya, amal dilakukan hanya karena Allah. Namun setan membisikkan rasa bangga, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dikenal sebagai orang alim, zuhud, atau ahli ibadah. Padahal, ridha Allah jauh lebih mulia daripada sejuta pujian manusia. Ketika hati lebih senang dengan tepuk tangan manusia daripada senyuman Allah, itulah tanda salik mulai tergelincir. Yang ketiga, mulai membandingkan makomnya dengan orang lain. Seorang salik sejati berjalan dengan penuh tawadhu, tidak sibuk menilai makom orang lain, apalagi membandingkan. Namun godaan sering membuatnya gelisah. Mengapa dia tampak lebih maju? Mengapa aku masih di sini? Mengapa Allah memberinya karamah, sedangkan aku tidak? Padahal, setiap makom adalah penempatan dari Allah sesuai dengan hikmahnya. Membandingkan diri hanya akan melahirkan iri, sombong, dan kecewa, sehingga perjalanan ruhani menjadi kotor. Kemudian yang terakhir, tergesa-gesa ingin hasil instan dalam perjalanannya menuju Allah. Jalan menuju Allah itu bukan jalan singkat, melainkan jalan panjang yang penuh ujian. Namun sebagian salik ingin cepat sampai. Ia tergesa ingin merasakan manisnya makrifat, tergesa ingin memperoleh kasyaf, tergesa ingin mendapat kedudukan khusus di sisi Allah. Padahal, semua itu bukan hasil ambisi, tetapi anugerah. Tergesa-gesa hanya akan menjerumuskan pada jalan pintas yang salah, bahkan bisa membawa pada kebinasaan. Tanda-tanda ini adalah peringatan halus bagi seorang salik. Jika kita merasakannya, jangan dibiarkan berlarut. Segeralah kembali kepada Allah dengan taubat, istighfar, dan memperbaharui niat. Sebab, perjalanan ruhani bukan tentang cepat atau lambat, tetapi tentang istiqamah hingga akhir hayat. Mengapa kita tidak boleh berhenti dalam mengadakan perjalanan menuju Allah?
karena berhenti berarti mundur. Dalam perjalanan ruhani, tidak ada kata diam. Jika tidak maju, maka engkau akan ditarik mundur oleh nafsu dan dunia. Berhenti berarti kalah, padahal Allah selalu dekat dengan orang-orang yang sabar dan istiqamah. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian dari Allah? Pertama, istiqamah dalam zikir. Hati yang selalu berzikir tidak mudah diserang syaitan. Kedua, bersahabat dengan orang syalih, lingkungan yang baik, menjaga langkah seorang dalam menuju Allah. Tiga, muraqabah, yakin bahwa kita harus selalu merasa diawasi Allah, sadari selalu bahwa Allah mengetahui setiap langkah kita. Keempat, tawakal dan ridha, pasrahkan hasilnya kepada Allah. Jangan tergesa meminta makom tinggi. Dan yang kelima, mengingat tujuan akhir. Sebab tujuan salik bukan makom duniawi, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Contoh kisah para salik yang tegar diterpa ujian. Seperti kisah Imam Junaid al-Baghdadi yang diuji dengan fitnah, tetapi tetap sabar dan istiqamah. Kisah ulama sufi yang diuji dengan kemiskinan, namun justru semakin dekat dengan Allah. Semua ini menunjukkan, semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin besar pula ujian yang ia terima. Saudaraku, ingatlah, jalan seorang salik bukanlah jalan yang ditaburi bunga, melainkan jalan yang penuh duri, ujian, dan liku-liku yang melelahkan jiwa. Namun justru di sanalah letak kemuliaannya, karena setiap rintangan adalah tanda bahwa Allah masih menaruh perhatian kepadamu, masih mendidikmu, masih membersihkanmu dari segala noda dunia. Ketahuilah, tidak ada langkah kecil yang sia-sia dalam perjalanan ini. Satu zikir yang engkau lantunkan di tengah rasa kantuk, satu doa yang engkau panjatkan di sela-sela lelah, dan satu sabar yang engkau tahan ketika dunia menertawakanmu. Semuanya adalah cahaya yang kelak menuntunmu di hadapan Allah. Berhenti berarti engkau tertinggal, dan hati akan layu dalam kelalaian. Tetapi bertahan, meski dengan langkah yang tertatih, berarti engkau tetap berjalan menuju pintunya. Sesungguhnya kemenangan bukanlah ketika engkau dipuji manusia, bukan pula ketika engkau merasa telah tinggi makomnya. Kemenangan sejati adalah ketika engkau kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan amal yang diterima. Dan saat itulah engkau akan menyadari bahwa segala tangisanmu, segala kerinduanmu, segala perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Semua adalah persembahan cinta seorang hamba kepada Tuhannya yang akan diganjar dengan balasan terbaik, yaitu ridha dan perjumpaan dengan Allah yang Maha Pengasih. Maka, jangan pernah berhenti, wahai salik. Jika engkau lelah, istirahatlah sejenak dalam zikir. Jika engkau tergoda, kembalilah dalam doa. Jika engkau jatuh, bangkitlah dengan taubat. Teruslah berjalan, karena Allah menantimu di ujung jalan. Dan ingatlah, perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat engkau sampai, tetapi seberapa tulus engkau bertahan. Dan mari kita berdoa bersama. Ya Allah, teguhkan hati kami di jalan-Mu. Jangan biarkan kami berhenti karena godaan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah hingga akhir hayat. Jadikanlah kami hamba yang senantiasa ridho terhadap pilihan-Mu. Karena apapun pilihan-Mu adalah pasti yang terbaik untukku. Subhanallah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.